Bab 884. Jangan pernah melawan. Ketika Zhang Yihong mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa membantu tetapi menatap Lin Yu dengan keraguan. Ya, jika dia ingin membunuhku, aku tidak akan pernah melawan. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, dan berkata dengan pasti. Zhang Yihong menatap wajah Lin Yu selama beberapa detik, lalu mencibir, dan berkata dengan sinis, apakah kamu memperlakukan saya sebagai orang bodoh? Jangan pernah melawan, bukankah itu mencari kematian? Dia tahu bahwa otak Lin Yu tiba-tiba rusak, atau Lin Yu menganggapnya sebagai orang bodoh. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku sedikit lelah. Lin Yu menghela nafas sedikit tak berdaya, dan berkata perlahan, ini kamu bertemu seseorang yang tidak pernah bisa membunuh, maukah kamu pingsan? Apa yang dia katakan bukanlah kebohongan. Dia membunuh bayangan iblis 2 kali berturut-turut, tetapi bayangan iblis itu dibangkitkan 2 kali berturut-turut. Dia benar-benar lelah di dalam, dan meskipun bayangan iblis itu tidak sebaik dia juga seorang master dari segala jenis. Itu menghabiskan banyak usaha setiap saat. Jejak kebanggaan melintas di mata Zhang Yihong ketika dia mendengar ini, dan dia dengan sinis berkata, bukankah kamu masih belum yakin sebelumnya? Kenapa, sekarang kamu ditundukkan? Tanpa diduga, He Jiarong yang sombong dan centil terkadang bisa ditundukkan. Aku tidak takut padanya. Lin Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, bahkan jika dia bisa dibangkitkan 1000 kali dan 10.000 kali, aku bisa membunuhnya 1000 kali dan 10.000 kali, tapi aku perlu mempertimbangkan keluargaku. Lin Yu berkata dengan ekspresi yang sangat tulus di wajahnya, memicingkan mata ke Zhang Yihong dan berkata, jadi, demi keluarga saya ingin berbicara dengannya dan berdamai dengannya. Jika dia bersedia berdamai dengan saya, itu yang terbaik. Jika dia tidak mau berdamai dengan saya dan bersikeras untuk membunuh saya, maka saya tidak akan pernah melawan. Selama dia berjanji untuk tidak menyakiti keluarga saya. Rekonsiliasi. Zhang Yihong mencibir ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan ekspresinya penuh dengan sarkasme, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling konyol di dunia. Bayangan iblis adalah pembunuh yang dia pekerjakan, dan bayangan iblis telah dibunuh oleh Lin Yu 2 kali, bahkan jika Zhang Yihong dan bayangan iblis sekarang dilepaskan dari hubungan itu, bayangan iblis tidak akan pernah berhenti. Baru pagi ini, bayangan iblis telah berjanji kepada Zhang Yihong bahwa bahkan jika dia terbunuh atau terluka nanti, dia tidak akan terus menuntut Zhang Yihong karena sekarang telah meningkat menjadi keluhan antara dirinya dan Lin Yu. Kecuali dibunuh oleh organisasi khusus di negara barat tertentu, bayangan iblis tidak pernah terlipat di tangan siapapun, tetapi sekarang telah dilipat ke tangan Lin Yu, dan itu 2 kali. Kebencian ini tidak dibagikan, jadi bayangan iblis bersumpah untuk menangani Lin Yu sendiri. Jiarong, apa yang kamu bicarakan? Han Bing juga berteriak pada Lin Yu dengan suara yang dalam saat ini. Dia tidak bertanya pada Lin Yu obat apa yang dijual di labu sebelum dia datang, jadi pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi membujuk Lin Yu untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Kata Lin Yu. Lin Yu mengabaikannya dan tersenyum tenang pada Zhang Yihong, bagaimana, Tuan Muda Zhang, bisakah kau meneleponku untukku? Tapi jangan katakan padanya bahwa aku di sini, aku takut dia tidak akan datang jika dia tahu. Membunuhnya 2 kali. Zhang Yihong menatap Lin Yu sejenak, dan kemudian mencibir, apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun, kamu dapat dibodohi oleh beberapa kata. Kamu jelas ingin aku membantu kamu memanggil bayangan iblis itu. Ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Bunuh dia. Lin Yu mencibir dan berkata, bukankah aku baru saja memberitahumu, aku telah membunuhnya 2 kali. Tetapi bukankah dia telah dibangkitkan? Dan apakah itu membakar atau membekukan tubuhnya? Tidak berhasil, dia harus dibangkitkan. Biarpun aku membunuhnya lagi, apa gunanya? Hanya demi perdamaian selama 7 hari.
Zhang Yihong tidak berbicara dengan wajah tenang. Kata-kata Lin Yu benar-benar masuk akal, bahkan jika Lin Yu mengambil kesempatan untuk membunuh bayangan iblis kali ini, apa gunanya? Bayangan iblis adalah tubuh yang abadi. Tuan Muda Zhang, meskipun saya bermusuhan dengan Anda seharusnya sudah mendengarnya. Saya selalu orang yang paling jujur. Karena saya telah mengatakannya, saya pasti akan melakukannya. Dan saya berkata, perhatian utama saya adalah keamanan keluarga saya dipertaruhkan, jadi saya tidak akan pernah mengolok-olok keluarga saya. Lin Yu terus berkata kepada Zhang Yihong, dan jika saya bertarung dengan bayangan iblis, dia tidak akan berhasil untuk sementara waktu, jadi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk Anda. Jika saya tidak dapat berdamai dengannya, dia akan melakukannya. Ada kesempatan untuk membunuhku, mengapa kamu tidak bertaruh? Zhang Yihong tidak berbicara dengan wajah cemberut dan ragu-ragu di dalam hatinya. Sejujurnya, dia sedikit tersentuh oleh kata-kata Lin Yu. Ya, jika Lin Yu berjanji akan benar, maka ini memang kesempatan terbaik untuk menyelesaikan masalah Lin Yu. Dia tahu betapa Lin Yu sangat menghargai keluarganya, jadi dia pikir kata-kata Lin Yu dapat dipercaya. Selama Lin Yu tidak melawan seperti yang dijanjikan, Lin Yu harus mati. Karena dia percaya bahwa tidak peduli bagaimana retorika Lin Yu, bayangan iblis tidak akan pernah berdamai dengan Lin Yu. Lagi pula, siapa yang akan berdamai dengan orang yang bunuh diri 2 kali? Bahkan jika Lin Yu memberikan semua kekayaannya kepada bayangan iblis, itu tidak akan membantu. Memikirkan hal ini, Zhang Yihong mengambil keputusan, menatap ke arah Han Bing di samping, dan bertanya dengan dingin, bagaimana dengan dia, bukankah kamu melakukannya, bagaimana dengan dia? Dia bukan lawan bayangan iblis, dan seperti yang kamu tahu, dia terluka oleh bayangan iblis. Lin Yu berkata dengan ringan. Jiarong. Kulit Han Bing tenggelam, dan sekali lagi dengan bersemangat berteriak pada Lin Yu, bertanya-tanya perhitungan seperti apa yang telah dimainkan Lin Yu. Dia juga tahu bahwa Lin Yu selalu menepati janjinya, tetapi jika Lin Yu menepati janjinya kali ini, itu pasti akan menjadi jalan buntu. Dengan kemampuannya saat ini, dia tidak bisa menghentikan bayangan iblis sama sekali. Lin Yu melambai padanya, memberinya tatapan lembut, dan mengisyaratkan dia untuk merasa lega. Oke. Saya berjanji, tapi saya harap Anda melakukan apa yang Anda katakan. Zhang Yihong melirik Lin Yu dengan wajah cemberut, lalu mengulurkan tangan ke Han Bing, memberi isyarat kepada Han Bing untuk mengembalikan telepon kepadanya. Han Bing ragu sejenak, melihat wajah percaya diri Lin Yu, dia mengertakkan gigi dan menyerahkan telepon ke Zhang Yihong. Dia telah percaya pada Lin Yu berkali-kali, jadi dia tidak ingin menjadi pengecualian kali ini. Dia tahu bahwa karena Lin Yu berani mengatakannya, dia harus memiliki kepercayaan diri untuk mengatakannya. Zhang Yihong mengambil telepon dan langsung memasukkan nomor yang tidak dikenal di telepon. Setelah 3 kali bip, dia segera menutup telepon, dan kemudian dia memutar lagi. Setelah 3 bip, dia segera menutup telepon. Segera, ponselnya berdering, dan nomor itu dipanggil kembali. Dia hanya mendengar suara suram di ujung telepon yang lain berkata, "Hei, ada apa? Bukankah aku sudah bilang jangan mudah meneleponku?" Ketika Han Bing dan Lin Yu mendengar suara ini sedikit berubah, itu memang suara bayangan iblis. Nampaknya bayangan iblis memang sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, bahkan melakukan panggilan telepon pun begitu tersembunyi dan rumit. Itu masalah besar. Zhang Yihong segera bergegas ke dalam bayangan iblis di ujung telepon dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya telah menemukan cara yang baik untuk membunuh He Jiarong, cara yang baik dan sangat mudah." Saat dia berkata, dia melirik dingin ke arah Lin Yu di kursi, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini adalah kematianmu sendiri. Tetapi dia juga khawatir bayangan iblis tidak akan datang setelah dia tahu Lin Yu ada di sini, jadi dia tidak secara khusus mengatakan bahwa Lin Yu ada di sini.
Solusi apapun. Bayangan iblis di ujung lain telepon tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak jelas tentang panggilan telepon ini, datanglah ke kantorku. Zhang Yihong berkata dengan suara yang dalam, kamu datang malam itu dan kamu tahu alamatnya. Baru saja. Bayangan iblis di ujung telepon ragu-ragu. Demi keamanan, dia biasanya tidak muncul di siang hari. Ya, sekarang. Zhang Yihong berkata dengan nada yang sangat tegas, saya berjanji kepada Anda bahwa jika semuanya berjalan dengan baik, itu pasti layak untuk dikunjungi. Anda memiliki kesempatan untuk menyelesaikan He Jiarong sepenuhnya hari ini. Bayangan iblis di ujung telepon terdiam ketika dia mendengar ini, dan tidak terburu-buru untuk berbicara, seolah memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia mendengar suaranya yang pelan di ujung telepon, oke, aku akan lewat sekarang. Jelas, dia tidak sabar untuk menyingkirkan Lin Yu, jadi dia bersedia mengambil risiko untuk menunjukkan wajahnya di siang hari. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk membawa peralatan lengkapmu dan bersiaplah sepenuhnya. Zhang Yihong memperingatkan dengan cara yang tidak nyaman, dan kilatan dingin melintas di matanya menatap Lin Yu.